Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 pondasi Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'matan wassalatu wassalamu ala nabiyil Islam Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi tahirina wa sahabatihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sesungguhnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita begitu banyak dan besar. Kita tidak akan mampu menghitung semua nikmat itu, seperti halnya rasa syukur kita juga tidak memenuhi semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dengarkanlah firman Allah Ta'ala terkait banyaknya nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Ta'ala benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. An-Nahl ayat 18. Ketahuilah bahwa menyebut-nyebut nikmat merupakan bagian dari syukur, dan melupakannya adalah bagian dari kufur nikmat. Maka dari itu, marilah kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kufur nikmat, karena kekufuran akan melenyapkan nikmat dan menuntun seseorang menuju kesengsaraan serta kerugian. Nikmat paling mulia dan paling agung yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam. Karena dengan nikmat ini Allah menyelamatkan kita dari kekufuran dan kekekalan di dalam neraka. Islam adalah agama Allah dan tidak ada agama yang diterimanya selain Islam. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ali Imran 85. Berita ilahi ini membatalkan seluruh agama selain Islam. Maka dari itu tidak ada lagi agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha ataupun agama-agama lainnya yang dianut oleh seluruh umat manusia pada saat ini, dan juga yang dianut umat sebelumnya. Allah memberlakukan pengganti semua agama itu dengan agama Islam. Di dalamnya Allah Ta'ala berikan kesempurnaan dan kebahagiaan bagi setiap hamba yang menghambakan diri kepada Allah, sehingga ia hanya beribadah kepada Allah semata, sesuai kandungan akidah, ibadah, hukum, adab dan akhlak yang tertuang di dalam agama Islam. Masuk Islam artinya seorang hamba menyerahkan hati, wajah dan seluruh anggota tubuh kepada Allah. Tidak ada satupun perbuatan dan tindak tanduk yang berada di luar ketaatan kepada Allah. Sehingga hati yang tidak berbolak-balik dan senantiasa dalam bingkai cinta kepada Allah. Demi menggapai ridhonya, seluruh anggota tubuh dipergunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, tangan tidak memukul, dan kaki tidak melangkah kecuali hal-hal yang diizinkan dan disukai oleh Allah. Inilah hakikat dan nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Lantas, apakah kita telah mengenali nikmat ini? Apakah kita sudah mensyukurinya? Dan apakah kita telah menjadi Muslim kerana nikmat itu? Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji ke Baitul Haram bagi yang mampu. Manakala ada satu saja
di antara 5 pondasi ini runtuh, maka runtuhlah bangunan yang ada di atasnya, dan pemiliknya tidak lagi bisa bertahan. Untuk itu, tidak ada Islam bagi siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam beribadah kepadanya. Tidak ada Islam bagi siapa yang menolak dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Islam yang bagi siapa yang meninggalkan salat, enggan menunaikan zakat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ataupun menolak pergi haji ke Baitul Haram jika mampu. Manakala seorang hamba masuk Islam dan keislamannya membaik, seluruh kehidupannya berubah menjadi ibadah kepada Allah, sehingga ia tidak terlihat melakukan suatu tindakan pun yang berada di luar bingkai ketaatan kepada Allah dan menggapai ridha-Nya. Pedagang di toko, petani di sawah dan karyawan di pabrik sama seperti prajurit yang selalu berjaga di perbatasan. Orang yang beriktikaf di masjid, orang yang solat di mihrab, orang yang berpuasa pada siang hari, dan orang yang solat tahajud sepanjang malam. Semuanya berada dalam ketaatan kepada Allah dan menggapai ridha-Nya. Inilah yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya, juga diperintahkan kepada umat Islam, seperti yang tertera dalam firman-Nya, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, mengingat bangunan Islam berdiri di atas pondasi 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Maka Islam merupakan manhaj Rabbani sempurna yang dibuat oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan dan membahagiakan manusia. Sebagai buktinya adalah di dalam Islam, hati memiliki amalan-amalan batin, lisan memiliki amalan berupa ucapan zahir, dan anggota-anggota tubuh memiliki amalan-amalan soleh. Oleh karena itu, siapapun yang masuk Islam wajib mengetahui apa saja amalan-amalan hati, baik dengan bertanya ataupun melalui proses belajar, agar dapat menempatkan hati sesuai aturan dan batasannya, serta mengalihkan hati dari selain amalan-amalan tersebut. Selain itu, agar lisan senantiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menahan dari mengucapkan kata-kata buruk, agar ia melakukan amal soleh dan bagaimana cara melaksanakannya, agar ia mengetahui amal buruk dan bagaimana cara menjauhinya. Tidak ada pilihan bagi Tidak ada pilihan lain bagi seorang Muslim untuk mengetahui ilmu ini, karena sudah menjadi kewajiban baginya, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui pengetahuan. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43. Muslim yang sebenarnya adalah Muslim yang Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, sehingga ia tidak mencaci, mencela, memfasikkan, apalagi mengkafirkan, juga tidak menyakiti seorang Muslim pun dengan tangannya, ataupun menumpahkan darahnya, dan tidak mengambil harta miliknya tanpa kerelaan hatinya. Dengarkanlah ketika Rasulullah menetapkan dan menegaskan hakikat ini melalui sabdanya. Orang Muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muttafaqun alaih. Beliau bersabda, Muslim itu saudara Muslim lainnya, tidak menzoliminya, tidak merendahkannya, dan tidak mengabaikannya. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim haram bagi Muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim.
Oleh karena itu, kita harus memastikan keabsahan keislaman kita dengan cara memperhatikan perilaku kita. Jika perilaku kita sesuai dengan Islam, maka kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, serta memohon kepadanya untuk diberi tambahan ridha dan bimbingan. Namun jika perilaku kita tidak sesuai dengan Islam, kita perlu memperbaharui keislaman kita agar kita menjadi kaum muslimin sejati yang layak mendapatkan kekuatan dan kemuliaan di dunia, selamat dari neraka dan masuk surga di akhirat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.